Sebenarnya jauh sebelum mengenal yang namanya ajaran kebenaran ataupun agama atau filosofi kehidupan, ketika terlahir manusia ini sebenarnya sudah dibekali alarm. Ini istilah saya alarm kehidupan, ya. Mungkin kalau diistilahkan di dalam bahasa yang lebih umum, yaitu semacam kata hati nurani ya, karena Anda harus membedakan hati nurani berbeda dengan perasaan. Hati nurani ya, secara umum bahasa hati nurani ini saya terjemahkan sebagai suara batin, tapi batin yang jernih, yang tidak dikotori oleh kotoran-kotoran batin. Jadi hati nurani itu bagi saya adalah batin yang jernih, yang tidak dikotori oleh kotoran-kotoran batin. Sedangkan perasaan itu kan kategori kotoran batin, ada suka dan tidak suka. Mungkin bahasa umumnya ketika hati nurani bicara atau alarm ini berbunyi dan orang itu bisa menangkap apa yang dikatakan oleh hati nuraninya, saya rasa secara umum orang menangkapnya sebagai orang yang bisa atau memahami intuisi batinnya. Ya, ini secara umum intuisi. Nah, ketika kita berbicara mengenai hati nurani atau intuisi, di dalam menerjemahkan intuisi yang kita dengar, kebanyakan manusia ini ya mungkin saking tebalnya kotoran batin ini sehingga akhirnya suara alarm ini tidak terdengar. Karena sebenarnya ya, kalau Anda mau resapi tanpa Anda memahami kitab suci sekalipun, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, tentu alarm itu nggak akan bunyi. Tetapi ketika agak geser sedikit, alarm itu pasti bunyi. Hanya kadang-kadang manusia sering mengabaikannya. Alarm itu bunyi, mungkin enggak lah ini kan. Kadang-kadang ada orang sering pengabaian. Atau mungkin penyangkalan. Enggak mungkin ini hanya perasaan saya ini. Saya enggak boleh negatif. Misalnya ya. Misalnya beginilah yang paling umum. Ada suatu ketika ya, saya yakin Anda pasti pernah mengalaminya. Setiap orang pernah mengalaminya. Ketika bertemu dengan seseorang, meskipun orang itu mungkin tampak sangat baik, friendly, mulutnya manis, kemudian dia punya reputasi yang baik, misalnya ya karena citranya sebagai orang baik, sehingga ya secara casing otomatis kita akan melihat dia orang baik. Tetapi meskipun dia tampak baik, kadang-kadang terhadap beberapa orang mungkin Anda akan pernah mengalaminya bahwa meskipun dia tampak baik semuanya, tapi ada alarm Anda ini ya berbunyi, ada yang mengganjal dengan orang ini, entah apa, sepertinya sesuatu yang enggak baik. Tapi kemudian ya, meskipun alarm itu mungkin bunyi ya, tweet, sebagai manusia, apalagi kalau manusia-manusia yang mengedepankan nalar dan logika ditambahi dengan karena beragama, tentu ketika alarm itu bunyi, tentu akan meskipun dia merasa kayaknya orang ini ada yang nggak beres, apa mungkin dia ada niat jahat sama saya, tapi meskipun sempat mungkin terbersit seperti itu, tapi karena ya ini, karena mungkin Anda ini orang baik dan beragama, maka akhirnya muncul pemikiran seperti ini. Enggak lah, dia jelas-jelas baik sama saya kok. Di dalam agama juga saya harus positive thinking. Saya nggak boleh berprasangka buruk sama orang yang baik sama saya. Nah, jadi pikiran ini akhirnya berusaha mengendalikan bahwa intuisi yang ada itu
nggak benar. Dia nggak usah dengerin lah ini perasaan yang kacau ini. Orang jelas-jelas secara nalar dan logika orang ini baik. Dia tidak mungkin jahat sama saya, nggak mungkin niat jahat sama saya, apalagi mungkin mengkhianati saya, nggak mungkin ini kan orang baik. Sehingga pikiran akhirnya menolak aram yang bunyi itu, menyangkal bahwa ya ini aramnya mungkin konslet, nah kan begitu. Akhirnya apa? Rupanya seiring berjalannya waktu terjadilah hal yang tidak diinginkan, dan akhirnya membongkar bahwa rupanya intuisinya itu betul. Orang yang tampak baik ini rupanya mencelakakan dia, rupanya jahat sama dia, tapi sudah terlanjur. Nah ini salah satu contoh bahwa manusia ini sering sekali melakukan penyangkalan atau pengabaian terhadap suara hati nurani. Termasuk misalnya begini, ada kalanya kita ketika bertemu seseorang mungkin rasanya sudah sangat familiar, serasa bagaikan udah lama ketemu, mungkin padahal baru ketemu ya, serasa sangat klik, sangat klop ya, mungkin bahasa zaman now adalah chemistry-nya sangat kuat, chemistry-nya. Padahal untuk bisa ketemu orang dengan chemistry yang sangat kuat itu enggak setiap orang loh kita ketemu lalu muncul chemistry itu. Tetapi sering sekali orang itu meskipun merasa chemistry-nya sangat kuat, kadang juga melakukan penyangkalan. Enggak lah, ini hanya perasaan saya. Apalagi misalnya kemudian ada masukan-masukan dari kiri, dari kanan tentang si A atau si B atau si C yang chemistry-nya kuat sama kita. Misalnya, si itu kan orangnya jahat lah, jelek lah, ini hati-hatilah, kamu nggak usah deket-deket sama dia, suatu hari nanti dia bla 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 bla. Nah, masukannya ternyata negatif semua misalnya. Akhirnya apa? Dia menggunakan masukan-masukan ini yang berproses di dalam pikirannya ini, dan dia menyangkal chemistry itu. Dia menyangkal aramnya bahwa orang ini ternyata baik. Rupanya seiring perjalanan waktu, yang namanya semesta ataupun yang namanya keadilan itu pasti muncul. Orang baik itu ya tetap baik, namanya emas itu ya tetap emas, mau dimasukin ke lubang WC, mau ditaruh di kubangan, dia tetap kualitas emas. Sedangkan yang palsu ya palsu kan gitu. Tetap yang namanya hidup itu tetap suatu hari akan terbongkar. Yang namanya barang busuk itu nggak mungkin nggak tercium kan. Sehingga mungkin seiring berjalannya waktu semesta membuktikan bahwa rupanya intuisi dia benar, yang dia merasa chemistry-nya kuat dan orang ini sebenarnya harusnya baik, tapi karena masukan orang jelek semua, semesta kemudian membuktikan keadilannya, dan akhirnya apa? Dia melihat, rupanya selama ini intuisi saya benar, apa yang saya rasakan benar. Nah, ini sering terjadi. Manusia ini yaitu sering sekali melakukan pengabaian, penyangkalan terhadap suara hati, karena mungkin manusia nggak bisa membedakan mana yang betul-betul suara hati nurani atau batin yang bersih dari kilesa, yang sebenarnya memberikan sinyal-sinyal yang baik, sinyal-sinyal yang buruk, atau berusaha menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Ataukah kita ternyata salah memaknai suara dari perasaan suka dan tidak suka, ya kan? Jadi ini ya bedanya. Hanya karena manusia ini terlalu banyak kotoran batin, dan kemudian juga keteguhan pikiran hatinya, kemudian kewaspadaannya, dan kemudian juga penyatuannya dengan batinnya ini mungkin kurang, sehingga akhirnya tidak bisa membedakan. Dia jadi terseret dengan macam-macam itu, sehingga ketika aram kehidupan yang memang sudah dibawa zaman ketika dia lahir, ya akhirnya aram itu jadi nggak berguna. Ya, mau bunyi kayak apapun ya nggak berguna.
Nah, jadi bagi saya mendengarkan hati nurani itu sangat penting, karena biasanya sejauh pengalaman saya hati nurani itu betul-betul dia tidak akan menyesatkan dan tidak akan membuat kita salah langkah. Tetapi pikiran dan perasaan ini yang sering mengadu-adu dan mengacak-acak ini, yang kemudian ditambah dengan mungkin masukan-masukan dari kiri kanan yang akhirnya membuat kita jadi banyak tersesat. Biasanya seperti itu. Maka kalau kita ini mau hidup lebih, menurut saya ya, lebih tenang dan bahagia, coba dengarkan suara hati nurani Anda itu. Kemudian ya ini masukan apapun dari manapun, baik dari luar ataupun dari dalam pikiran kita sendiri, dari perasaan kita, boleh kita olah, tetapi kembali kita tetap harus mampu menyaring dan jangan lupa dengarkan suara hati nurani Anda.